Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pemusik PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustini, mahasiswa PPG Universitas Pakuan Bogor. NIM 0392222773. Saya mengajar di UPTD SMPN 1 Atap Terpadu 1 Linggasari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7, materi teks fabel. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau keadaan kalian baik-baik saja. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Kita cita pimpin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirlillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Adi Lupi, Andrian, Asad Mugni, Cantika, Dede Tamim, Dini, Hadir. Fadia, Hadir, Bu. Fahmi, Indra Firmansyah, Intan Elisa, Lulu Imania, Hadir, Bu. Muhammad Jaki, Muhammad Yopal, Muhammad Arif, Muhammad Irfan, Muhammad Rizky, Nanda, Nuri, Putri Ajeng, Hadir, Bu. Rahpa, terus Reli, Sipa, Hadir, Bu. Siti Nahwiyah, Hadir, Bu. Sri Nuryani, Hadir, Bu. terakhir Salpa. Hadir, Bu. Oke. Baiklah anak-anak, coba ada yang masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Teks Deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Hadir, Bu. Silakan Sipa. Deskripsi menggambar atau memaparkan suatu objek yang didengar atau dilihat, Bu. Ya, teks deskripsi itu adalah gambaran atau paparan tentang suatu objek. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan? Iya, Bu. Iya, Pak Dia. Unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi Apa saja? Satu, menggunakan pronomina, dua, menggunakan konjungsi, tiga, menggunakan afiksasi, dan keempat. menggunakan frasa. Pinter. Ada lagi yang bisa menambahkan sampai minggu kemarin? Siapa dulu? Putri aja dulu ya. Silakan Putri. Jenis-jenis teks deskripsi.
Safia? Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi apa saja? Ada berapa? Ada dua. Ada dua. Yang pertama Deskripsi umum. deskripsi umum dan Deskripsi bagian. kita tetap dulu. Baiklah anak-anak, di antara kalian ada yang pernah mendengar atau membaca tentang dongeng? Pernah. Dongeng apa yang pernah kalian baca atau dengar? Yang apa lagi? Kancil. Ya, ada lagi yang pernah mendengar dongeng atau menyimaknya? Putri tidur. Putri tidur, Cinderella. Ada lagi? Aku bantu lampu. Tangkuban perahu. Apa? Ada lagi yang pernah mendengar atau membaca dongeng tentang binatang? Ada tidak? Siapa yang pernah? Iya ini Si kancil. dongeng si kancil. Mengapa ibu menanyakan tentang dongeng? Karena materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang teks fabel, ya. Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu agar kita dapat mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tapi sebelum ke materi, kalian mengisi dulu pretest ya. Ada soal terlebih dahulu. Nanti ibu akan kirim linknya di grup kelas. Bawa HP kan? Bawa. HP-nya di keluar. Sudah ada linknya? Silakan kerjakan. Selesai? Belum. Agak dipercepat ya. Bu, Iya sih Pak. Kenapa? Selesai? Baik, kalau sudah selesai, kalian simak terlebih dahulu. Di sini ada video tentang teks fabel ya. Kalian silakan disimak terlebih dahulu. Semut dan burung merpati. Pada suatu hari, terdapat seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Semut pun merasa kehausan dan berniat untuk meminum air dari sungai tersebut. Namun, tubuh semut justru tergelincir dan hanyut ke dalam sungai. Semut berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun hewan yang mendengarnya. Kawan! Kawan! Semut akhirnya pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki tenaga. Tiba-tiba datang seekor burung merpati. Dia menarik sehelai daun dari pohon untuk dijatuhkan ke sungai tempat semut hampir tenggelam. Naiklah ke daun ini, semut, maka kau akan selamat. Dengan sekuat tenaga, semut pun naik ke atas daun yang dijatuhkan oleh burung merpati. Terima kasih, merpati. Kebaikanmu akan selalu kuingat. Beberapa hari kemudian,
sang pemburu ke hutan dan mengincar burung merpati untuk menembaknya. Oh tidak, pemburu itu akan menembak burung merpati. Aku harus menghentikannya. Beruntungnya, semut melihat hal tersebut dan berlari sekuat tenaga untuk menggigit kaki sang pemburu. Karena kesakitan, sang pemburu melepas senapannya hingga mengeluarkan suara tembakan. Hal itu membuat burung merpati menyadari keberadaannya. Burung merpati pun terbang tinggi untuk menjauh. Begitu pula dengan semut yang langsung berlari sekuat tenaga. Beruntung keduanya selamat dari ancaman bahaya. Terima kasih sudah menolongku, semut. Sama-sama. Sudah seharusnya kita saling tolong-menolong antar sesama. Mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun di hutan. Baik, bangsa kalian sudah menyimak atau melihat video tentang semut dan merpati. Ada yang bisa menceritakan isi dari video yang kalian simak? Saya Bu, Ya, Pak dia. semut yang berjalan ke arah sungai kemudian terbawa arus sungai. Semut yang berjalan ke arah sungai, kemudian terbawa arus sungai. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu, Ya. burung yang menyelamatkan semut dan akhirnya semut itu selamat. Nah, kemudian si semutnya diselamatkan oleh burung dan akhirnya semutnya selamat. Ada lagi? Saya Bu, Si Pak. semut yang membalas budi kepada merpati dengan cara menggigit si pemburu. Oh iya, karena merasa sudah diselamatkan, akhirnya si semutnya menggigit kaki si pemburu. Ya. Terus ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu, Ya, Sri. merpati dan semut akhirnya selamat dan mereka hidup rukun di dalam hutan. Ya, pada akhirnya si merpati dan semut itu hidup selamat dan mereka hidup rukun di hutan. Itulah contoh dari teks fabel. Jadi teks fabel itu adalah dongeng yang berkisah tentang tokohnya siapa? Semut dan merpati. Semut dan merpati itu berupa apa? Hewan. Jadi teks fabel itu adalah dongeng yang berkisah tentang hewan. Baik, untuk menambah pemahaman kalian tentang apa sih teks fabel itu, Ibu ada materi tentang teks fabel. Kalian perhatikan ya. Nah, di sini ada teks model, ada pengertian tentang teks fabel. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utamanya. Jadi tokoh si fabel itu berupa binatang, ya. Nah, tokoh tersebut itu bisa seperti manusia. Maksudnya apa? Yaitu tokohnya, si hewannya itu bisa berpikir, kemudian bisa berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seolah-olah seperti manusia, ya. Kemudian fabel itu bersifat didaktis, yaitu bersifat untuk mendidik. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia dan untuk mendidik masyarakat. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks fabel. Coba Asep, bacakan Asep nomor 1 apa? Ciri-ciri dari teks fabel. Tokohnya bintang. Tokohnya? Bintang. Binatang. Nah, ya. Tokohnya itu berupa binatang. Kemudian nomor 2-nya coba bacakan sama Sally. Watak tokoh yang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Wataknya itu ada yang baik, juga ada yang buruk. Anda nomor 3 coba bacakan ciri-ciri dari teks fabel. Tokoh para binatang Bisa berbicara seperti manusia.
manusia. Yang keempatnya, rangkaian cerita menunjukkan sebab akibat. Yang kelimanya, menggunakan latar alam seperti barusan video yang kalian amati itu kan latarnya itu ada di alam, ada di hutan dan sungai, ya. Selanjutnya yaitu ciri bahasa yang digunakan yaitu berupa kalimat naratif. Kalimat yang langsung berupa dialog atau bahasa sehari-hari yang digunakan dalam percakapan. Kemudian di sini ada struktur teks cerita fabel. Ada pertama orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi itu adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk pengenalan waktu, tempat, dan karakter atau juga tokoh, ya. Misalkan di sebuah hutan hiduplah seekor musang. Nah, itulah yang disebut dengan orientasi, ya, pengenalan. Yang keduanya ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Konflik itu adalah masalah. Nah, pada bagian komplikasi ini muncul masalah atau konflik cerita. Yang ketiganya ada klimaks. Si masalah yang tadinya itu biasa-biasa saja, kemudian pada bagian klimaks ini masalahnya semakin memuncak, ya, semakin tinggi masalahnya. Kemudian ada resolusi. Apa resolusi? Yaitu bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Nah, pada mulai bagian resolusi ini, si masalah yang tadinya tinggi atau masalah yang tadinya besar itu semakin ada penyelesaiannya. Terakhir ada koda. Koda itu adalah pesan moral dari pengarang. Tidak semua pengarang menyatukan koda, ya. Jadi pada bagian koda ini ada pesan moral. Pesan moralnya itu ada yang tersirat dan juga yang tersurat. Kalau misalkan teks cerita fabelnya itu berupa teks, ya. Terus ada unsur intrinsik. Apa unsur intrinsik itu? Yaitu unsur yang terdapat di dalam fabel. Yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Dalam teks fabel, binatang hadir sebagai personifikasi manusia, baik yang menyangkut penokohan lengkap dengan karakternya maupun persoalan hidupnya. Yang diungkapnya itu artinya manusia dan berbagai persoalan manusia itu diungkapkan lewat binatang. Tadi coba tokohnya siapa saja yang terdapat di dalam video yang kalian simak, tokohnya siapa saja? Ada semut, ada juga burung merpati, ya. Itu ada semut dan burung merpati itu yang disebut dengan tokoh dalam fabel. Ada alur atau plot. Plot atau alur adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi. Namun, tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Terakhir ada latar. Latar itu adalah setting yang disebut juga sebagai landasan kumpu yang berisi pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Ada yang mau ditanyakan tentang teks fabel? Mengerti tidak? Mengerti. Ya. Karena teks fabel itu ceritanya tentang binatang, gitu aja, ya. Terus strukturnya atau ciri-cirinya binatangnya itu bisa berbicara seperti manusia. Kemudian unsur intrinsiknya ada tema, ada alur, ada tokoh, juga ada latar. Kemudian yang terakhir itu ada strukturnya, ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, juga koda. Tapi kalau kalian sudah mengerti, di sini ibu ada LKPD, Lomba Kerja Peserta Didik. Karena kalian sudah berkelompok, ibu akan membagikan LKPD ini, yaitu di sini ada cerita tentang teks fabel atau cerita tentang semut dan belalang. Kalian baca terlebih dahulu. Setelah dibaca, di belakangnya ini ada isian yang perlu kalian isi, ya, diisi secara berkelompok. Nanti kalau sudah dikumpulkan lagi, kemudian nanti dipresentasikan di depan hasil kerja kelompoknya, ya.
terlebih dahulu ceritanya, kemudian diisi soal. Dibaca dulu ya, dibaca dulu. Selesai? Belum ya. Sok, lanjutkan. Nanti presentasi kelompok 1 dulu ya, kelompok SIPA. Selesai? Baik, kalau sudah selesai, tadi seperti yang Ibu ucapkan di awal, kalian akan belajar mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama yang akan mempresentasikan yaitu kelompok SIPA, dan yang menanggapinya kelompok media ya. Silakan SIPA ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang cerita semut dan belalang. Peristiwa 1. Semut juga mencari makanan untuk memastikan persediaan makan yang cukup untuk melalui musim dingin. Peristiwa 2. Berbeda dengan semut yang giat mengumpulkan makanan sebagai persiapan menghadapi musim dingin, belalang sembah sibuk berlatih menarik dan tidak memikirkan persediaan makan dan untuk menghadapi musim dingin. Peristiwa 3. Belalang yang melihat kawanan semut yang begitu giat bekerja menjadi heran. Dia merasa musim dingin masih lama, sehingga belalang tetap berlatih menari tanpa memperdulikan persediaan sendiri. Peristiwa 4. Musim dingin tiba dan belalang kelaparan karena tidak memiliki persediaan makanan. Belalang pun meminta kepada semut dan pada akhirnya semut pun memberinya makan. Belalang berjanji akan mengelola waktu dengan baik.
Fadia yang akan menanggapinya. Menurut kami, hasil kerja dari kelompok 1 sesuai dan sama dengan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Ada lagi yang menanggapi? Oke, kalau tidak silakan tutup sih Pak. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, silakan kumpulkan LKPD. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apa yang kalian bisa ambil dari cerita tentang teks Fabel ini? Apakah menambah pengetahuan kalian? Nambah. Ya, kalian bisa tahu. Jadi, cerita teks Fabel itu ceritanya tentang hewan. Hewannya bisa berbicara seperti manusia, gitu ya. Terus kalian juga bisa tahu tentang strukturnya, unsur intrinsik dari teks Fabel itu sendiri. Ya, sebelum ibu menutup materi, ada post-test terlebih dahulu. Soalnya seperti yang tadi kalian di awal pretest, soalnya masih sama, linknya juga sama. Silahkan kalian buka. Selesai? Sudah selesai? Sudah, silakan simpan lagi handphonenya. Gua akan memberikan kesimpulan atau refleksi tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini, alhamdulillah kalian sudah bisa atau mengerti tentang cerita tentang teks Fabel itu sendiri, ya. Terus untuk materinya mulai dari pengertian teks Fabel, yang Fabel itu bercerita tentang tokoh hewan, kemudian ada strukturnya, ada orientasi, komplikasi, resolusi, kemudian koda, terus ada unsur-unsur intrinsik dari Fabel, ada yang pertama itu ada tema, kemudian ada yang ingat apa lagi? Selain tema, unsur intrinsik, terus latar. Terakhir ada tema, tokoh, latar. Satu lagi ada yang masih ingat? Apa? Ya, tema, tokoh, sama latar. Satu lagi adalah bahasanya. Itulah pembelajaran hari ini. Bu cukupkan sampai sini dulu. Nanti besok kita sambung lagi karena masih ada lagi 2 jam lagi ya. Besok kita akan belajar tentang membuat atau mentalaah struktur dari teks Fabel. Hari ini Bu cukupkan sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.